Bisakah kepala desa memberhentikan atau memecat perangkat desanya? Assalamualaikum Sangat warahmatullahi bisa. wabarakatuh. Halo sobat semua, welcome back to my channel. Tidak bosannya berbagi informasi tentang pemerintahan desa. Nah, semoga di hari ini dan seterusnya sobat semua ada dalam kesehatan dan kelancaran beraktivitas dimanapun, wherever, mau itu di laut, mau di udara, mau di darat, mau di gunung, mau di pesisir pantai lah, dimanapun berada, wherever, semoga selalu ada dalam kelancaran dan sukses. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah kepala desa memberhentikan atau memecat perangkat desanya? Sangat bisa, tetapi ada sebabnya atau ada dasarnya seperti apa pemecatan itu. Nah, saya di video kali ini saya akan membahas seperti apa sih pemecatan atau pemberhentian perangkat desa. Karena mungkin ada sebagian kecil para kepala desa ini memecat atau memberhentikan perangkat desa tanpa ada dasar, tanpa ada sebabnya ya. Oke. Walaupun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mungkin ini yang jadi dasar dari para kepala desa memberhentikan perangkat desa. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi ada tugas-tugas dari kepala desa yang salah satu poinnya itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Oke, seperti apa kita akan simak peraturannya. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, ini kita lihat di pasal 26 ayat 2. Oke, pasal 26 ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini pasal 26. Ini bagian kedua, kepala desa. Nah, pasal 26 ini adalah tugas dari kepala desa itu seperti apa. Di ayat 2-nya, kepala desa berwenang. Nah, ada di poin 2. Mungkin ini yang menjadi dasar, mungkin tidak sedikit atau sedikit ya, mungkin para kepala desa sebagian kecil kepala desa ini memecat atau memberhentikan perangkat desa karena di sini tercantum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ini jadi kepala desa ini wewenangnya salah satunya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Mungkin itu yang jadi dasar kepala desa memberhentikan dan memecat perangkat desanya ya. Oke, padahal kita ketahui ada di pasal 53-nya seperti apa sih pemberhentian perangkat desa ini di Undang-Undang Nomor 6 2014 ya tentang desa. Nah, kita lihat di pasal 53-nya. Nah, ini pasal 53. Nah, perangkat desa diberhentikan karena, jadi harus ada sebab diberhentikannya itu karena apa? Yang pertama, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Nah, diberhentikan itu seperti apa? Harus ada dasarnya, harus ada sebabnya. Oke, kita lihat di poin 2-nya atau ayat 2-nya. Nah, ini perangkat desa yang diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C karena sebabnya itu seperti apa? Usia genap 60 tahun. Sudah jelas, usia 60 tahun itu harus diberhentikan. Ini menjadi dasar atau sebab diberhentikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, berhalangan tetap. Itu sudah jelas. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Poin yang keempat, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Mungkin larangannya bisa dilihat di poin-poin berikutnya ya, di ayat-ayat berikutnya di undang-undang ini. Nah, apabila kita lihat di Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberian perangkat desa. Nah, oke, kita lihat ada di pasal 5. Nah, ini ya, ini aturannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saya akan lari ke pasal 5. Lari, emang lagi jogging lari. Oke, nih pasal 5 ya, kita lihat. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Itu juga harus berkonsultasi dengan camat. Tidak langsung tahu diberhentikan, tidak langsung Anda saya berhentikan karena nah, itu
itu tidak bisa seperti itu karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan camat. Nah, perangkat desa diberhentikan ayat 2-nya karena sama ya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Diberhentikannya seperti apa kalau kita lihat di peraturan ini? Nah, ini ya. Perangkat desa diberhentikan karena poin A-nya usia genap 60 tahun, sama ya seperti tadi di Undang-Undang Nomor 6. Terus dinyatakan sebagai tertib pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hak kekuatan hukum tetap. Nah, ini poin keduanya, dasar atau sebab diberhentikannya perangkat desa. Terus yang poin C-nya berhalangan tetap. Ini berhalangan tetap di desa tersebut. Ini bisa menjadi poin kepala desa memecat atau memberhentikan perangkat desa. Poin 4-nya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Itu poin 4. Poin 5-nya melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, di sini juga disebutkan ya larangannya seperti apa, bisa dibaca oleh sobat semua. Nanti saya simpan peraturannya di deskripsi video agar bisa di-download oleh sobat semua. Oke. Nah, jadi seperti itu sobat. Untuk pemberhentian perangkat desa itu ada mekanisme tersendiri, ada sebab, ada dasarnya seperti apa. Jadi harus diketahui oleh para kepala desa khususnya, umumnya semua, entah itu perangkat desa, masyarakat. Jadi apabila terjadi pemecatan perangkat desa tanpa ada sebab, tanpa ada dasar, itu bisa bisa dilaporkan ke pihak yang memenuhi atau pihak bukan berwenang atau ya pihak-pihak tertentu ya, jadi bisa melaporkan seperti itu karena kita sudah memiliki dasar hukum seperti apa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sendiri ya. Nah, perlu sobat ketahui juga mekanismenya itu tidak tidak langsung gitu kan, pemberhentian atau pengangkatan itu tidak langsung, tetapi ada mekanisme tersendiri yang harus dijalankan oleh pemerintahan desa, apalagi harus diketahui oleh kepala desanya itu sendiri. Oke. Nah, sobat, seperti itu video singkat tentang pemberhentian perangkat desa. Semoga bisa dipahami. Semoga videonya dan penjelasannya bisa dicerna oleh sobat semua. Oke. Semoga kita semua selalu ada dalam kesejahteraan dan kesuksesan ya, amin ya robbal alamin. Entah itu mau sebagai apa, entah itu berwirausaha, entah itu wherever lah. Oke, apalagi ya, jaga protokol kesehatan, selalu semangat menjalankan aktivitas.